Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan harian Gereja Toraja edisi Rabu 12 Agustus 2020 bersama Gereja Toraja Jemaat Lahroi dan Lebak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, di pagi hari ini kami datang kembali bersyukur, berterima kasih kepadamu karena kami sungguh mengaminkan dalam kehidupan kami bahwa Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Di mana pagi hari ini Tuhan Engkau boleh perkenankan kami lagi untuk menikmati hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Dan melandasi aktivitas kami di pagi hari ini, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu untuk menuntun kami di dalam menjalani kehidupan di hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu kami boleh pegang dalam sepanjang kehidupan kami, khususnya di hari ini. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami siap untuk membaca serta menerima firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Firman Tuhan berbunyi, angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sampai demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang masih boleh membaca dan merenungkan firman-Nya di pagi hari ini. Tema kita di pagi hari ini, ketika badai mengamuk. Ketika badai mengamuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, awal tahun 2020 kembali disambut oleh berbagai bencana alam. Longsor, banjir, angin puting beliung yang melanda berbagai tempat di Nusantara ini. Suasana panik dan histeris. Duka yang mendalam melingkupi sejumlah orang. Lalu, di manakah kita? Dalam pembacaan kita jelas sekali, Yesus dan murid-muridnya berada dalam perahu, dan dalam waktu yang singkat, hari yang cerah berubah menjadi hari yang menakutkan dengan gelombang dan angin ribut. Kejadian yang mengerikan yang dalam bahasa Yunani yaitu seismos, yang juga berarti gempa bumi. Gelombang-gelombang besar disebut juga koluptestai. Keadaan yang benar-benar membahayakan. Yesus yang tertidur dibangunkan oleh murid-muridnya, lalu menghardik angin dan danau sehingga segera tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah Yesus yang sekarang beda dengan Yesus yang dahulu? Mengapa umat dibiarkan binasa
oleh badai. Kisah ini bukan sekedar menuturkan fakta tentang Yesus yang menenangkan angin ribut dan gelora gelombang laut. Maknanya lebih dalam, bahwa di mana ada Yesus, di situ ada ketenangan dan kedamaian. Badai dan angin apa yang sedang melanda kehidupan kita sekarang ini? Mungkin badai kesedihan yang gelap dan menggetarkan, atau mungkin angin kemarahan yang panas dan hendak membakar, atau angin keraguan-raguan yang hendak mencabut akar-akar dan dasar iman kita. Ingatlah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, mintalah pertolongan kepada Yesus, karena kehadirannya dalam perjalanan kehidupan kita membawa damai dan ketentraman. Ketika badai mengamuk dalam hidup kita, jangan resah, tetapi berserahlah kepada Yesus, karena Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, setiap penderitaan yang diperhadapkan kepada kita, mari kita selalu menghadirkan Yesus, karena Yesus akan memberikan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Engkau masih perkenankan kami di pagi hari ini untuk membaca serta merenungkan firman-Mu sebagai landasan di dalam mengangkat tugas tanggung jawab kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk tetap menghadirkan Yesus di dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, untuk menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan kami, khususnya di hari ini, kami selalu merasakan ketenangan dan kedamaian, karena Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat kami di Jemaat Laharui, di dalam melaksanakan tugas pekerjaan di hari ini. Mari Tuhan berkati jemaat-Mu semua. Beri kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan, sehingga boleh mengangkat tugas tanggung jawab dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga lewat pekerjaan ini akan membawa sukacita, membawa berkat dalam kehidupan kami, demi untuk kesejahteraan dalam keluarga kami, teristimewa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati ya Tuhan juga anak-anak muda kami Tuhan, di dalam menjalani masa-masa muda mereka, di dalam pendidikan mereka. Mari Tuhan berkati mereka, jauhkan mereka dari berbagai macam cobaan dan godaan. Biarlah mereka ya Tuhan senantiasa aman dalam lindungan Tuhan, dan boleh menjalani masa-masa muda mereka dengan penuh sukacita, dan terus menghadirkan Yesus di dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami yang dalam pertumbuhan perkembangannya Tuhan, Engkau berkati, sehingga tetap tumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Juga ya Tuhan, anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu dari SD sampai ke perguruan tinggi, walaupun mereka hanya belajar di rumah lewat online, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menolong mereka, memberikan hikmat pengetahuan bagi anak-anak kami ya Tuhan, dan berkati orang tua bahkan keluarga yang mendampingi di rumah. Beri kesabaran Tuhan, sehingga dapat mengarahkan anak-anak kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami
yang tengah bergumul karena sakit. Mari Tuhan lawat mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka di dalam menjalani perawatan ya Tuhan, baik yang ada di rumah mereka maupun yang ada di rumah sakit. Mari Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan lewat kuasa. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami yang sudah usia lanjut. Tuhan berkati mereka di dalam menjalani masa-masa tua mereka. Biarlah di dalam masa tua mereka ya Tuhan, dia semakin mendekatkan diri kepadamu dan semakin menghadirkan Yesus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bersukacita karena Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Majelis dan seluruh pengurus OIG. Tuhan berkati mereka sehingga kami boleh bergandengan tangan di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan, dan semuanya itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, Engkau juga berkati ya Tuhan seluruh anak-anak kami yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Laharoi ini. Biarlah Tuhan memberikan kesabaran bagi anak-anak kami ya Tuhan, memberikan sukacita di dalam mengangkat tugas tanggung jawab ini. Biarlah semuanya boleh dikerjakan dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga membawa sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan berjemaat di Laharoi ini. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan berkati, berikan hikmat bagi pemerintah kami, khususnya di Makassar ini Tuhan. Biarlah mereka boleh memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, berkati juga ya Tuhan seluruh para dokter dan medis di dalam menangani COVID-19, bahkan semua yang terlibat di dalamnya. Mari Tuhan berkati mereka, beri kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka Tuhan, sehingga di dalam mengangkat pelayanan ini mereka betul-betul menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga mereka dengan penuh sukacita mengangkat tanggung jawab ini, dan di dalamnya nama Tuhan terus dipermuliakan. Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami di hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati kami semua, sehingga dalam kehidupan kami terus menghadirkan Yesus, dan kami tetap merasakan damai sejahtera dalam kehidupan. Bapa dalam surga, inilah doa pengharapan kami Tuhan, doa syukur kami. Tuhan kiranya sempurnakan, karena semuanya ini ya Tuhan kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.